Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Banjir masih merendam Tol Sudiatmo arah Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta setinggi 31 cm hingga Rabu petang. Terpantau antrean kendaraan sepanjang 1 km untuk melewati titik banjir. Curah hujan tinggi mengguyur Jakarta menyebabkan beberapa titik lokasi banjir termasuk di ruas Tol Sudiatmo, kilometer 31 menuju Bandara Soekarno-Hatta. Banjir menyebabkan antrean kendaraan sepanjang lebih dari 1 kilometer. Tadi pagi sampai dengan 30 cm sampai 35 cm. Namun demikian, seperti yang kita lihat di lapangan masih bisa dilintasi oleh kendaraan 3 lajur dari arah Jakarta atau dari arah Semanggi menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Mengutip data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, banjir merendam wilayah Jakarta. Salah satunya di Jakarta Utara, ada di Kecamatan Koja, Penjaringan, Kelapa Gading, Cilincing, dan Tanjung Priok. Sementara di Jakarta Pusat, saudara, titik lokasi banjir ada di Kecamatan Gambir. Lalu berikutnya di Jakarta Barat, titik lokasi banjir yang harus diwaspadai ada di Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kembangan, dan Kecamatan Kebon Jeruk. BMKG juga memprediksi curah hujan lebat akan melanda seluruh wilayah Jakarta pada 28 Januari hingga 3 Februari 2025. BMKG memperkirakan potensi cuaca ekstrim angin kencang pada 29 Januari 2025 di berbagai wilayah, termasuk Aceh, Jakarta, Jawa Barat hingga Sulawesi Selatan. Lalu potensi angin kencang pada 30 Januari akan melanda wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Sulawesi Tenggara. Lalu pada tanggal 31 Januari, angin kencang akan melanda Jawa Timur, Maluku hingga Papua. Berikutnya kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada di 2 titik banjir Jakarta. Ada Dian Silitonga yang akan melaporkan langsung dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan Triksi Valencia dari Cengkareng, Jakarta Barat. Saya ke Dian terlebih dahulu. Bagaimana kondisi banjir di Kelapa Gading hingga malam hari ini? Kalau siang tadi kan ada imbauan untuk tidak melintas di area itu. Ya, ini banjir masih menggenangi Jalan Raya Boulevard Kelapa Gading, Friska, sampai dengan malam hari ini. Tapi tentu saja ketinggian airnya sudah jauh lebih surut. Kalau kami perkirakan ini maksimal mungkin hanya sekitar 10 cm saja ketinggian airnya. Nah betul seperti yang Anda katakan, kalau pagi tadi kendaraan pribadi roda 4 maupun juga kendaraan roda 2 tidak diperbolehkan untuk melintas di Jalan Raya Boulevard karena dikhawatirkan nanti akan terjadi kemacetan atau antrian panjang akibat mesin kendaraan yang mati karena terendam air yang tadi pagi hingga siang ketinggiannya ini lebih dari 30 cm. Nah malam hari ini Anda saksikan bahwa kendaraan roda 4 maupun juga kendaraan roda 2 ini sudah bisa melintas di Jalan Raya Boulevard. Beberapa waktu yang lalu situasi di Jalan Raya Boulevard ini padat kendaraan, tetapi meskipun padat sejak sore hari tadi kami pantau ini tidak terjadi kemacetan ataupun antrian kendaraan. Jadi meskipun ada genangan, kendaraan masih tetap bisa berjalan. Nah, Wali Kota Jakarta Utara, Friska, Ali Maulana Hakim, melalui wawancara dengan Kompas TV tadi sore bilang bahwa penyebab banjir di Kelapa Gading ini selain karena curah hujan yang tinggi, yang kemudian intensitasnya itu melebihi kapasitas pengendali banjir, juga disumbang oleh luapan air dari Sunter Hulu. Nah sehingga tadi sore kami pantau ini petugas dari Sudin SDA Jakarta Utara sudah bekerja untuk melakukan penyedotan air meskipun sampai dengan sekarang genangan airnya belum surut seluruhnya. Friska. Terima kasih Dian. Berikutnya kita bergeser ke Cengkareng, Jakarta Barat bersama Triksi. Bagaimana kalau di Cengkareng? Apakah masih ada warga yang berada di rumah mereka dan apa Anda berada di perahu untuk memantau evakuasi warga atau seperti apa? Ceritakan Triksi.
Iya, betul sekali Friska. Memang kalau di kawasan ini masih banyak warga yang memilih untuk bertahan tinggal di rumah mereka. Terutama karena ini adalah kawasan rumah susun, jadi untuk lantai 2 hingga lantai 4 mereka masih tinggal di rumah. Kemudian juga biasanya atau tadi kami melihat beberapa kali warga keluar untuk membeli makanan lalu nanti masuk lagi ke dalam. Nah, kalau saat ini betul sekali Friska, saya sedang melihat seperti apa proses evakuasi. Kalau tadi kami berbincang dengan petugas Basnas maupun juga relawan yang ada di sini, sistemnya adalah mereka akan memberikan laporan kepada petugas untuk kemudian bisa didatangkan perahu karet yang nantinya akan menjemput di klaster-klaster ataupun juga di blok rumah mereka, dan nanti mereka akan masuk untuk ikut keluar. Karena memang kalau melihat situasi dan kondisinya, Friska, sekalipun sebenarnya banyak warga yang sudah menyetok makanan ataupun juga minuman di dalam rumah mereka yang memilih untuk tetap bertahan, tapi sebenarnya terkait dengan aliran listrik maupun juga air, ini sebenarnya tidak bisa, tidak ada begitu ya, karena melihat bagaimana banjirnya cukup masih tinggi, yakni di sekitar 100 hingga 120 cm ya kami melihat masih. Jadi untuk aliran listrik ini memang tidak dinyalakan karena mengingat keselamatan juga, termasuk juga air ini yang tidak nyala, sehingga untuk warga-warga ataupun juga masyarakat yang merasa lebih baik untuk mengungsi ke rumah saudaranya, ini mereka akhirnya memanggil petugas ataupun juga relawan untuk minta dibantu dievakuasi keluar dari klasternya. Nah, yang saat ini Anda lihat, Friska dan juga saudara, ini adalah Aster 4. Baik, itu tadi laporan dari Triksi Valencia di Cengkareng. Masih ketinggian banjir masih cukup tinggi sehingga warga juga ada yang dipindahkan dari rumahnya, sambil juga petugas masih menyisir mana saja warga yang masih membutuhkan bantuan. Dan sebelumnya juga ada Dian Silitonga dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terima kasih kawan-kawan.